Oke, kita sekarang lakukan skak ke B8, Raja Hitam lari ke A7, kemudian benteng C8 lari ke D8, dan di sini Raja mau tidak mau lari ke A6, lalu skak lagi ke A8 oleh benteng putih, dan Raja masih bisa lari. Assalamualaikum semuanya, halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Baiklah, seperti apa problem caturnya? Mari kita lihat susunan buah putih dan susunan buah hitamnya. Untuk buah putih ada raja di B2, kemudian benteng di A8 dan C8 ditambah dengan bidak atau pion yang berada di D6. Dan untuk susunan buah hitamnya, bidak hitam berada di B3 ditambah dengan B4, lalu B5, B6, dan satu lagi bidak hitam berada di D7. Kemudian baru raja berada di B7. Nah, seperti inilah teman-teman posisi problem catur 3 langkah matnya ya. Silahkan lihat, silahkan amati, dan lalu silahkan cari kira-kira apa kunci dari problem ini. Oke, sekarang kita tes dulu dengan langkah-langkah analisa. Apakah nanti di sini bisa ada yang 3 langkah mat atau tidak ya untuk mengalahkan Raja Hitam dalam 3 langkah. Mari kita lihat dan kita saksikan sama-sama. Di sini sudah jelas terlihat ya teman-teman, posisi Raja Hitam sudah tidak bisa kemana-mana dan pion-pionnya pun sudah mentok berjejer. Dan inilah problem catur yang unik ya. Pion-pionnya berjejer seperti rambut di kepang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh hitam kalau saya melakukan pemindahan benteng? Nah teman-teman, setelah Raja Hitam memakan benteng yang berada di A8, ini tentunya tidak akan mati dalam 3 langkah ya, karena putih sudah kehilangan benteng dan tidak mungkin melakukannya dan tidak mungkin mematikannya dalam 3 langkah. Dan analisa ini tidak mati ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi dengan langkah analisa berikutnya. Mari kita lihat. Analisa berikutnya, benteng putih melakukan skak ke B8 dan raja lari ke A7. Di sini kalau Raja Hitam lari ke A6 maka akan mati ya teman-teman. Karena benteng putih C8 akan bergeser turun ke C7, kemudian Raja Hitam turun lagi ke A5, baru langkah ketiga putih adalah melakukan skak oleh benteng B8 ke A8, dan di situ Raja Hitam mati ya teman-teman. Makanya langkah terbaik Raja Hitam larinya ke A7. Dan kalau Raja lari ke A7, maka di sini pun benteng putih akan melakukan langkah berikutnya. Dan ternyata alternatif ini pun untuk analisa yang ini maksudnya tidak mati juga ya teman-teman. Oke, sekarang kita balik ke posisi semula ya untuk melakukan langkah analisa berikutnya. Apakah ini mati atau tidak? Mari kita lihat sama-sama. Di analisa ini pun nampaknya Raja Hitam sudah tidak bisa dimatikan ya dalam 3 langkah, karena malah lebih jauh dan lebih leluasa kaburnya ya dari langkah-langkah putih yang ini, dan akhirnya tidak mati juga ya teman-teman. Nah itulah tadi teman-teman ya beberapa langkah analisa yang sudah dicoba. Ternyata Raja Hitam tidak mati dalam 3 langkah. Namun setelah ini mari kita lihat sama-sama kunci jawaban dan
solusinya serta pemecahannya dari solusi 3 langkah mat ini kita lihat sama-sama ya. Dan jangan lupa buat teman-teman sebelum nontonnya, subscribe, like, dan komen jika Anda suka ya. Please subscribe, like, and comment. Oke teman-teman, ini dia kunci jawaban dan solusinya. Nah teman-teman, itulah dia kunci jawaban dan solusinya serta pemecahannya ya, dengan 2 alternatif. Oke, sekarang mari kita lihat tayangan ulangnya ya, biar sama-sama puas dan biar sama-sama paham serta mengerti ya. Ini dia alternatif yang pertama untuk mematikan Raja Hitam dalam 3 langkah. Oke teman-teman, rupanya sampai di sini dulu untuk problem caturnya. Semoga bisa menghibur dan memang problem ini untuk hiburan sambil sedikit-sedikit ngasah otak ya. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk subscribe dan di like ya.